Alhamdulillah, Alhamdulillahil hadi ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihhu bukratan wa asila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tasbih atau ucapan subhanallah dan variasinya asal kata sabbaha yusabbihu tasbihan sudah tidak asing lagi bagi kita, sudah tidak asing lagi bagi umat Islam. Namun berapa banyak dari umat Islam yang mengetahui rahasia yang terpendam, rahasia yang terkandung di dalam kalimat tasbih itu. Karena itu pada kesempatan khutbah yang singkat ini, marilah kita renungkan rahasia kalimat tasbih untuk membangkitkan kita, untuk menjadikan kita agar kita selalu di pagi dan di petang hari selalu bertasbih memahasucikan Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 38 sampai 41 dan surat yang ke-19 surat Maryam ayat 1 sampai dengan 15, Allah menjelaskan mengenai kisah Nabi Zakaria. Dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Zakaria itu sudah sangat tua, usianya sudah sangat lanjut, namun beliau belum mempunyai putra. Nabi Zakaria sangat bersedih karena di usianya yang telah lanjut masih belum dikaruniai putra. Pasalnya adalah karena istrinya sejak muda sudah mandul. Kesedihan Nabi Zakaria diabadikan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat yang keempat. Allah berfirman, qala rabbi inni wahanal 'adbu minni wasta'ala ar-ra'su syai'an wa lam akun bi du'a'i rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria mengadukan kepada Allah, ya Rabb, Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah, kepalaku telah ditumbuhi oleh uban, walam akum bi du'a'i rabbi syaqiyya. Namun aku tidak henti-hentinya, tidak kecewa berdoa terus kepadamu ya Rabb. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fahabli min ladunka waliya. Sungguh aku khawatir terhadap penerusku, aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sementara istriku mandul. Imra'ati akhira, istriku mandul. Fahabli min ladunka waliya. Karena itu ya Rabb, berilah kepadaku keturunan, berilah kepadaku anak. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Nabi Zakaria menyadari, mengkhawatirkan generasi penerus setelah dirinya karena istrinya mandul, yang tentu saja secara medis,
secara akal sehat tidak mungkin akan melahirkan anak. Wa gadat imri'ati akhirah, istriku mandul. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, walaupun sudah tahu bahwa istrinya mandul, dirinya sudah tua, namun akhirnya kemudian Allah memberikan kabar gembira bahwa Nabi Zakaria akan dikaruniai anak. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria bahwa dirinya, istrinya akan dikaruniai anak. Namun Nabi Zakaria masih meragukan kabar itu, sehingga kemudian Nabi Zakaria minta agar Allah memberikan tanda, karena beliau tahu bahwa istrinya mandul dan dirinya sudah tua. Qala anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari idiya. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak padahal istriku mandul dan aku sendiri qad balagtu minal kibari idiya, dan aku sendiri sudah tua renta. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bagi Allah sangatlah mudah. Allah kemudian menjawab permintaan Nabi Zakaria. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Ya Rabb, beri aku tanda bukti bahwa istriku akan hamil. Kemudian Allah menjelaskan, ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Tandanya ialah engkau tidak akan bisa bercakap-cakap dengan orang lain. Engkau tidak akan bisa berbicara dengan orang lain. Salasa layalin sawiya, selama 3 malam, 3 hari 3 malam, sementara engkau dalam keadaan sehat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka kemudian setelah tanda itu diterima oleh Nabi Zakaria, fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim anna sabbihu bukratan wa ashiya. Maka kemudian Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya, keluar dari tempatnya, fa auha ilaihim, lalu kemudian beliau memberi isyarat kepada kaumnya, anna sabbihu bukratan wa ashiya, hendaklah kalian semua bertasbih kepada Allah di pagi hari dan di petang hari. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seakan-akan Nabi Zakaria berkata, pujilah Allah di waktu pagi dan petang dengan tasbih. Maka kendati pun istriku mandul, kendati pun aku sudah tua renta, yang secara medis dengan 2 keadaan itu tidak mungkin akan punya anak, tetapi ternyata atas kuasa Allah, atas izin Allah, dengan selalu bertasbih di pagi hari dan di petang hari, maka kemudian atas izin Allah, istri Nabi Zakaria yang mandul dan kemudian Nabi Zakaria yang sudah tua renta, Allah kabulkan sehingga kemudian memiliki anak yang bernama Nabi Yahya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kisah yang kedua berkaitan dengan tasbih. Rahasia kekuatan, rahasia yang terkandung di dalam kalimat tasbih adalah Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu tentang kisah Nabi Yunus. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nabi Yunus selama 30 tahun berdakwah, mengajak kaumnya agar beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Akan tetapi kaumnya tidak ada yang ikut Nabi Yunus. Bahkan sampai-sampai kemudian Nabi Yunus merasa seperti putus asa. Akhirnya kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Kemudian beliau pergi. Kemudian sampailah di tepi lautan. Dan tatkala di tepi lautan itu ada kapal yang telah penuh. Maka kemudian Nabi Yunus pun ikut masuk ke dalam kapal itu, menumpang untuk pergi jauh meninggalkan tempat kaumnya. Akan tetapi ternyata setelah Nabi Yunus masuk ke dalam kapal, naik di dalam kapal, maka kemudian kapal itu berlayar di tengah lautan. Kemudian tiba-tiba kapal itu berhenti, tiada sesuatu aral apapun, kemudian kapal itu berhenti. Dan menurut keyakinan para nelayan saat itu,
Ini disebabkan ada budak yang naik tanpa izin tuannya. Ini disebabkan ada orang yang melarikan dari tempat kampung halamannya. Di sisi lain dalam riwayat yang ini dijelaskan kapal itu oleng, kemudian kapal itu akan tenggelam, dan satu-satunya cara adalah haruslah ada satu penumpang yang dilempar ke lautan agar kapal itu tidak tenggelam. Maka kemudian untuk memilih siapa yang harus dilempar ke dalam lautan, maka kemudian diadakan undian. Dan ternyata setelah dikumpulkan nama-nama itu, maka kemudian ternyata undian yang keluar atas izin Allah, kemudian yang keluar dari undian itu adalah nama Nabi Yunus. Sehingga mau tidak mau Nabi Yunus dilempar ke lautan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka tatkala kemudian Nabi Yunus dilempar ke lautan, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 42, faltaqamahul huta wa huwa mulim, maka kemudian Nabi Yunus itu dia ditelan, dimakan ikan hut karena dia melarikan diri dari kaumnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Siapapun orangnya, siapapun manusianya, apabila kemudian ditelan ikan, dimakan ikan, maka pastilah dia akan kekurangan oksigen, sulit bernapas, yang akhirnya kemudian menjadi wafat dan tubuhnya akan hancur sebagaimana hancurnya ikan yang dimakan oleh ikan besar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Akan tetapi kemudian Nabi Yunus menyadari atas kesalahannya meninggalkan tugas dakwah kepada kaumnya. Maka kemudian ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan hut, yang dalam bahasa kita dengan ikan hiu, maka kemudian Nabi Yunus sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87, Allah kemudian menfirmankan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau, tiada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Allah Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini adalah orang yang mendolimi diri sendiri. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan zikir ini maka kemudian Allah memberikan sebuah kekuatan kepada Nabi Yunus. Padahal Nabi Yunus itu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dhanna annahu qad mata, dirinya menyangka bahwa dirinya telah wafat, dirinya menyangka bahwa dirinya telah mati. Bahkan Al-Quran menegaskan di dalam ayat 143 dan 144 surat As-Saff, falaula annahu kana minal musabbihin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan saja Nabi Yunus itu tidak berzikir, tidak memuji Allah dengan kalimat tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, falaula annahu kana minal masbuhin, tidak memuji Allah dengan kalimat tasbih, Allah menjelaskan la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka pastilah Nabi Yunus akan tetap tinggal di dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, hingga kemudian di hari dibangkitkan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah kisah yang wajib kita imani, wajib kita yakini, wajib kita benarkan bahwa kisah ini adalah kisah yang benar. Karena kisah ini dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi Muhammad menfirmankan firman itu sampailah kepada kita, dan kita wajib mengimani, wajib meyakini tentang kisah itu. Karena Al-Quran tidak boleh satu ayat pun yang kemudian kita ingkari dan kita tidak boleh kita tidak imani. Dzalikal kitabul la raiba fi, mukmin, muslim, muttaqin wajib mengimani kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kesulitan Nabi Yunus di dalam perut ikan oleh Ibnu Mas'ud dijelaskan dulmatun fi batnil hut, gelapnya di dalam perut ikan.
dan ikannya itu berenang di lautan, maka zulmatul fil bahri. Jadi sudah gelap di perut ikan, ditambah gelap di dalam lautan. Wa zulmatun fil lail, dan digelapnya di gelap malam. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, sehingga ini menunjukkan makna bahwa ini kesulitan yang sangat luar biasa. Kesulitan itu adalah tinggal menunggu detik-detik wafatnya saja. Namun dengan berkat mengucapkan dan menzikirkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kesulitan-kesulitan kita, kesulitan-kesulitan mengenai kenaikan harga, kesulitan-kesulitan mengenai hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, jika dibanding dengan kesulitan Nabi Yunus, belum ada apa-apanya. Bahkan Allah menegaskan, la labitha fi batnihi ila yaumil yub'atsun. Andaikan saja Nabi Yunus tidak menzikirkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan sehingga hari dibangkitkan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada bagian akhir khutbah ini maka kemudian Allah menebaskan fanabatna lahu bil ara'i wa huwa saqim. Kemudian Allah menjadikan ikan hiu itu kemudian kelimpungan, ikan hiu itu kemudian mabok, yang kemudian untuk memuntahkan Nabi Yunus yang ada di dalam perutnya, maka kemudian ikan itu menepi. Dan setelah ikan itu menepi, kemudian atas izin Allah dimuntahkanlah Nabi Yunus dari perut ikan itu, yang kemudian Nabi Yunus itu selamat dan kemudian dalam keadaan sakit, namun dia tidak dalam keadaan wafat, namun dia dalam keadaan lemah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir dengan mengutip pendapat dari Sa'id bin Hasan Al-Basri, beliau menegaskan maka fi batnil hut arba'ina yauman, bahwa lamanya Nabi Yunus di dalam perut ikan itu adalah 40 hari 40 malam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu pada kesempatan ini marilah kita selalu di pagi hari, di petang hari menzikirkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan dengan kalimat itu, dengan zikir itu, Allah mengangkat segala kesulitan kita, kesulitan bangsa Indonesia, kesulitan umat Islam dimanapun adanya, sehingga kita semuanya akan menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang adil, bangsa yang toleran, bangsa yang rukun damai, sehingga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Yunus ini, sehingga kita bisa menzikirkan di pagi hari, di petang hari dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.